Halo teman-teman, Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan bikin risoles isi rogut ayam ya. Nah, tadi bahan-bahannya silahkan dicatat dulu. Disiapkan bahan-bahannya. Ini ayam, dada ayam ya. Aku pakainya dada ayam dicuci bersih lalu direbus sampai si lemaknya itu kayak pada keluar gitu ya teman-teman. Soalnya kan biar sekalian ngebuang si lemaknya atau kotoran atau apa yang nempel di dagingnya. Nah, setelah ini mendidih, direbus sebentar saja, lemaknya sudah terangkat, kita angkat lalu kita cuci bersih, kemudian direbus kembali hingga matang, begitu ya. Nah, ini bosen sama makanan yang manis-manis, mari kita bikin makanan yang asin-asin, masih edisi di rumah aja. Mari kita bikin cemilan bersama. Nah, untuk rebusan kedua kalinya aku kasih daun salam, silahkan secukupnya aja, lalu garam juga secukupnya ya. Nah, ini yang nanti akan dipakai kaldu gitu. Jadi agak dikasih garam sedikit, agak dikasih si salam. Mau dikasih serai juga boleh, jahe juga boleh, silahkan disesuaikan dengan selera gitu ya. Nah, ini direbusnya hingga matang gitu teman-teman. Nah, ini kayaknya udah matang. Kita angkat, dinginkan, lalu kita suwir-suwir. Nah, ini 30 gram butter untuk numisnya ya. Saya nggak pakai minyak. Kalau teman-teman mau pakai minyak pun silahkan. Saya pakai butter biar lebih enak. Mau pakai blue band juga margarin silahkan. Disesuaikan saja sama bahan yang udah ada di rumah. Nggak perlu repot-repot cari butter ya. Emang saya kan stok butter untuk bikin roti, kayak gitu-gitu. Nah, ini 5 siung bawang merahnya kita iris-iris, kita masukkan dulu karena si bumbu bawang putihnya kemarin udah aku haluskan ya, sudah aku simpan di jar dan ditaruh di toples, jadi dimasukinnya setelah si bawang merahnya harum dan wangi. Nah, ini kira-kira 3 siung bawang putih, diiris juga nggak masalah, tapi saya adanya yang udah haluskan kemarin, jadi pakai ya. Nah, ini dimasak sampai wangi, sampai tanak, lalu kita masukkan si ayam yang sudah disuir gitu ya. Nah, kita masukkan, aduk rata supaya bumbunya meresap ke ayam. Nah, ini saya pakai wortel sekitar 250 gram. Teman-teman mau pakai kentang juga boleh. Saya lagi nggak punya kentang, jadi saya pakainya wortel aja ya gitu. Nah, mau pakai kentang silahkan pakai, silahkan boleh juga si kentangnya 250 gram juga boleh. Baru ini air kaldu yang tadi ya, kita pakai sekitar 300 gram aja air kaldunya buat biar si wortelnya itu nanti mateng, nggak masih mentah gitu ya. Kalau susunya langsung dimasukkan karena susunya cuman kepake sedikit, jadi nanti keburu asat tapi si wortelnya belum matang, dan sayang juga ya kaldu ayamnya kalau harus dibuang. Nah, ini kasih lada bubuk secukupnya sesuai selera. Nah, lalu habis itu kita kasih daun bawang juga sesuai selera. Mau dikasih seledri juga monggo boleh. Masak itu nggak kayak bikin roti atau cake ya, cemplung-cemplung aja juga jadi gitu ya. Nah, ini di sini aku pakai, kebetulan memang masih ada keju parmesan ya yang bekas bikin roti kemarin. Aku pakai 2 sendok makan. Teman-teman mau skip ini boleh, nggak usah nyari repot-repot keju parmesan. Walaupun rasanya lebih enak nggak apa-apa, pakai keju cheddar aja semuanya, full pakai keju cheddar ya. Nah, ini keju cheddar. Masukkan kira-kira 5 sendok makan atau lebih juga boleh, nggak pakai pun nggak masalah ya.
Pokoknya mah diatur-atur aja sama bahan baku yang ada di rumah, nggak usah berpatokan dengan orang lain. Orang lain pakai ini mesti pakai ini, karena ini bukan bikin cake ya gitu, ini masak. Jadi disesuaikan saja sama selera teman-teman di rumah atau stok di rumah. Nah ini garam dimasukkan, sama garamnya sesuai selera juga, silahkan nanti dikoreksi rasa kayak begitu. Nanti juga dimasukin gula pasir dimasukin. Nah apa namanya, ini gula pasir. Nanti tuh kan di pinggir ada apa namanya, terigu yang udah aku larutkan pakai air. Tadi tuh ngelarutin terigunya 2,5 sendok makan ya, gitu kira-kira seperti itu. Nah ini tunggu sampai si airnya menyusut dan si kentangnya, si wortelnya mateng gitu ya. Nah ini udah sedikit menyusut, kita masukkan si susu UHT-nya, susu cair UHT sekitar 200 gram ya. Mau pakai susu bubuk dicairkan juga boleh, silahkan, disesuaikan aja pokoknya ya, nggak pakai ribet gitu ya. Nah ini kita tunggu agak menyusut dulu si airnya, baru kita masukkan tadi larutan tepungnya supaya mengunci si apa namanya, cairannya. Jadi enggak lah ya, kayak begini kan kelihatan kayak berair banget gitu ya. Nah setelah dimasukkan ini, dia akan kayak apa namanya, lengket gitu ya, kayak kekunci gitu si cairannya. Jadi nggak ada, jadi dia tidak akan apa sih, bocor atau apa ketika dimasukkan ke kulit risolesnya ya. Ngomong aja belepotan teman-teman, udah kecapean dan lagi enak badan juga. Nah ini terus aja diaduk-aduk, jangan lupa, karena takut bawahnya menjadi gosong. Dibolak-balik begini sampai si airnya sudah asat gitu ya. Nah seperti ini kira-kira. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu ya, yang belum subscribe mohon dukungannya supaya channelnya lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk upload hampir tiap hari. Nah mari kita bikin adonan kulitnya. Ini ada 300 tepung terigu, 3 butir telur, kita aduk rata dulu supaya nanti gampang ya ngelarutin tepungnya, nggak menggumpal-gumpal gitu. Tuh caranya dengan sedikit-sedikit adonan, bahan cairnya masukkan sedikit-sedikit. Nah secukupnya garam. Nah ini mau dipakai kaldu jamur boleh, mau dipakai kaldu ayam gitu boleh, silahkan ya. Tadi saya kelupaan, saya nggak masukin karena si kaldu jamurnya habis. Nah ini kira-kira 400 gram susu cair. Mau pakai air putih biasa pun boleh, silahkan disesuaikan sama selera. Ini kita aduk perlahan sampai tercampur rata. Dan ini susunya saya habiskan semua gitu, karena memang pas ya, pas apa namanya, pas setelah masukan terakhir masih kurang, ya udah saya masukin aja semua, ternyata pas. Jadi 400 gram susu cairnya gitu ya. Pakai apa namanya, air putih juga boleh. Nah ini saya masukkan semua, kita aduk lagi sampai rata. Nah setelah ini kita saring ya teman-teman, biar tidak ada si tepung yang masih menggerindil apa ya, menggumpal gitu ya. Nah ini kita saring begini. Nah nanti saya pakai cetakannya memang cetakan khusus risol. Bagi teman-teman mau pakai cetakan atau teflon anti lengket itu boleh ya, silahkan, sesuai selera aja, pokoknya bebas gitu, nggak mesti harus beli dulu cetakan risol kayak saya. Kalau kebetulan memang saya ada di rumah, jadi ya udah saya pakai gitu ya. Udah lama juga nggak bikin risol, jadi hari ini pengen bikin risol, pengen bikin cemilan yang asin-asin karena bosen dengan yang manis-manis, karena sudah manis. Nah biasanya kalau pertama itu suka lengket bawah apa namanya, teflonnya. Nah kita olesin dulu untuk jaga-jaga aja ya, kita olesin dulu mentega atau margarin
baru kita taruh di atas kompor supaya nanti mulus gitu, hasilnya nggak robek karena lengket. Sebenarnya sih kalau yang kayak gini jarang lengket karena mudah juga untuk dilepasnya ya, karena udah anti lengket gitu. Nah ini apinya jangan terlalu besar tapi jangan terlalu kecil, nah segini aja gitu ya. Kalau kebesaran dia hasilnya nanti si kulitnya cepet kering dan crispy, alhasil dia akan mudah patah atau sobek. Kalau kekecilan dia akan susah dilepaskan, jadi sedang-sedang aja gitu ya. Nah ini teman-teman masih ada yang bolong-bolong begitu ya akibat gelembung, kita tutup aja pakai sendok seperti ini, dioles-oles sedikit biar dia nanti nggak bocor gitu aja. Nah gampang kan ya bikinnya, nggak pakai ribet gitu, cuman kadang moodnya aja kali yang belum dapet ya gitu. Nah ini kalau untuk resep ini karena memang premium ya, pakainya yang bagus-bagus tuh kan, langsung dikeluarin langsung keluar gitu ya. Kalau dia kekecilan apinya akan agak susah dikeluarin. Nah seperti ini masih ada yang bolong-bolong akibat gelembung udara. Untuk dijual mungkin kalau kan ini satu resepnya bisa jadi 19 sampai 20 piece, tergantung juga isiannya sih ya gitu ya, seberapa. Nah kalau yang seperti ini bisa dijual, kalau di sini ya, nggak tahu di kota lain. Kalau di sini bisa dijual minimal 5.000 minimal, karena ini besar-besar banget ya saya buat. Jadi kalau untuk 20 piece itu berarti 100.000 satu resep ini gitu. Ini minimal ya, bisa dijual lebih daripada itu, misalkan 6.000 masih masuk kalau di sini. Kalau di teman-teman silahkan bahan bakunya disesuaikan saja sama harga jual di kota masing-masing. Nah cara ngelipetnya boleh dengan cara seperti ini masih panas ya, karena pengen pengen nempel, nggak harus dikasih lem, jadi panas-panas saya gulung kayak begitu. Nah nih kayak begini aja, lakukan step ini hingga habis. Tapi kalau misalkan keburu dingin, belum sempat kegulung ya nggak apa-apa, kasih adonannya aja itu untuk ngelemnya gitu ya teman-teman. Nah seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Nah ini karena apinya kekecilan dia jadi agak susah, jadi nggak glosor gitu ya. Jadi agak harus dibantu dengan tangan dulu gitu. Tapi hasilnya sih ini bagus banget dan rasanya enak banget. Iyalah jelas pakai parmesan sama susu ya kan, seperti itu. Canda ya. Nah gitu. Kalau ini memang bahan-bahan yang premium itu nggak akan salah lagi lah ya kalau soal rasa begitu teman-teman. Nah ini kan nggak nempel nih, bisa kita bantu dengan adonan terigunya gitu yang masih mentah, kita oles di ujungnya seperti ini. Aduh pakai tangan, mohon maaf ya gitu. Nah biar cepet, nah seperti ini udah dia nempel. Nah ini untuk tepung panirnya saya pakai kan di sini 300 gram, tapi masih ada sisa. Mungkin kalau teman-teman boleh di 250 gram ya. Nah ini aku haluskan dulu supaya tidak terlalu kasar, mangkak-mangkak ya. Saya haluskan dulu supaya lebih lebih halus aja, walaupun nggak terlalu halus banget sih ya. Mau halus banget pun boleh ya, dihalusan aja sama blender atau chopper seperti ini gitu. Nah udah cukup seperti ini, kita tuang ke wadah media atau wadah yang lebih besar supaya nanti pas ngeguling risolnya itu nggak ribet gitu, nggak susah gitu. Nah ini agak gede lah ya piringnya kayak begini. Nah kebetulan kan kalau pencelupnya mau pakai air putih biasa juga boleh ya. Kalau saya pencelupnya pakai putih telur, karena memang lagi ada putih telur sisa bikin roti atau cake gitu, jadi saya pakai aja ya daripada mubazir. Ambil risolnya, kita masukkan ke putih telur atau air putihnya, lalu kita gulingkan
ke tepung panir atau tepung roti ini ya, sampai dia merata. Setelah itu seperti ini kira-kira, kita simpan, nanti udah siap digoreng. Lakukan step ini hingga habis ya teman-teman. Oke, risolesnya sudah siap untuk digoreng. Kita panaskan dulu minyaknya. Sebenarnya ini harus banyak ya minyaknya, biar enggak gosong gitu bawahnya, biar cantik. Ini saya kurang banyak, jadi bawahnya itu jadi kayak ada tapak bekas dia mengendap di bawah itu loh gitu ya. Dan gorengnya jangan terlalu penuh, kalau minyaknya memang sedikit, jadi agak susah juga untuk baliknya gitu ya. Nah jadi si coklatnya tuh nggak cantik, kurang merata karena si minyak gorengnya kurang banyak dan ngegorengnya ini kepenuhan gitu ya teman-teman. Silahkan pakai minyaknya kalau sedikit, gorengnya jangan terlalu banyak biar dia golden brownnya coklatnya tanya itu merata seperti itu ya. Goreng hingga habis. Nah ini saya nggak goreng semua, saya goreng separuh seperti ini isinya. Nah ini enak banget, beneran ini enak banget, anak-anak dan keluarga di rumah pasti suka. Nah untuk yang sisanya saya akan taruh di kulkas, nggak di freezer ya, karena pasti habis besok lusa juga. Akan disimpan nanti ketika mau dipakai kita goreng lalu sajikan. Nah seperti ini teman-teman jadinya. Ini enak banget makannya pakai cabai rawit ataupun saus sambal. Oke segitu dulu teman-teman video dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.